Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u anna Allah wa huwa asdaqul qailina qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjadikan berbagai anugerah yang kita terima dari Allah itu untuk menghasilkan berbagai amal saleh. Itulah yang harus selalu kita upayakan, teguhkan komitmen kita agar segala kesempatan yang Allah berikan ini kita gunakan untuk menghasilkan berbagai amal saleh. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 60 kali Allah menyebutkan tentang perintah untuk beramal saleh. Beramal atau berbuat, bertindak, artinya menjadikan anggota tubuh kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan berbagai organ tubuh lainnya yang merupakan nikmat yang sangat besar itu kita ekspresikan, kita gunakan sehingga bisa menghasilkan apa yang disebut dengan amal. Tapi yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran bukan sekedar beramal atau berbuat, bertindak, baik dengan lisan, perbuatan, dan berbagai lainnya yang diekspresikan oleh anggota tubuh kita. Tetapi amal yang disebut dengan saleh, amalan saleh. Jadi perintah untuk beramal saleh itu luar biasa disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa ini persoalan yang sangat serius. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita mencermati di dalam Al-Quran, hampir selalu sebagian besar kata amal soleh itu beriringan atau didahului dengan kata iman. Dari sini kita bisa mengambil pemahaman di antaranya bahwa orang bisa beramal soleh itu kalau memiliki iman yang kuat, yang benar. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita memiliki komitmen untuk terus melakukan amal soleh sebagai perwujudan dari keimanan dan keislaman kita, sebagai perwujudan dari upaya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka iman ini harus terus kita tingkatkan, karena iman itu akan melahirkan, akan mendorong berbagai amal soleh. Amal soleh itu bisa disebut sebagai amal yang baik, benar,
bermanfaat. Itu rumusan yang mudah untuk dipahami. Tentu saja bagi kita setiap muslim, sekali lagi keislaman kita harus diidentikan dengan amal soleh. Karena kita tidak cukup hanya dengan iman yang ada di dalam hati. Oleh karenanya amal itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, yang tampak, bisa didengar, karena anggota tubuh kita mengekspresikannya. Itulah amal soleh. Tetapi sekali lagi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, amal soleh itu adalah menjadi ciri yang harus selalu kita perhatikan dan harus kita upayakan. Sehingga langkah-langkah kita itu jangan sampai keluar dari rambu-rambu yang disebut dengan soleh. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa perbuatan kita itu soleh dan salah, soleh dan tidak soleh? Nah, tentu saja Allah sudah memberikan petunjuk kepada bimbingan kita kepada kita. Al-Quran sebagai kalamullah, sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita juga diberi akal yang sehat. Sehingga amal soleh itu bisa disederhanakan sebagai amalan yang sudah ditentukan atau sesuai dengan tuntunan syariat dan akal sehat. Kalau kita melihat ada perbuatan yang menurut akal sehat saja itu adalah perbuatan yang menyimpang, tidak berguna, jelas itu bukan amal soleh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, amal soleh itu tentu sangat banyak. Amal yang baik sebagai wujud dari keislaman itu sangat banyak. Kalau kita memperhatikan dari percakapan atau dialog yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dengan Rasulullah Muhammad SAW, kita akan melihat betapa gairah atau hasrat para Rasul untuk mengoptimalkan amal itu begitu tinggi. Mereka bertanya tentang amal yang baik, tentang Islam yang baik, tentang amalan yang utama dengan berbagai redaksi. Ayul amalil afdal, ayul islamu khair, dan berbagai redaksi yang lainnya. Lalu Rasulullah memberikan jawaban-jawaban yang beragam. Rasulullah menyebutkan bahwa amal yang baik, amal yang soleh itu adalah diantaranya al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ketika muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tindakannya. Rasulullah juga menjelaskan kepada sahabat yang lain bahwa amal yang baik itu adalah sholat pada waktunya, birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, jihad fi sabilillah, haji mabrur, dan berbagai hal yang lainnya. Jadi yang masuk kategori amal soleh itu sangat banyak. Tentu ini harus melihat paling tidak dari dua aspek, dari dua sisi. Yang pertama kita lihat dari aspek personal, internalnya, orangnya. Dan kita juga bisa melihat dari aspek eksternal, di luar orang itu, mungkin dalam skop yang lebih luas. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita bisa melihat amal soleh itu sangat banyak. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Jika melihat pada sisi orang itu, Rasulullah memberikan jawaban yang tepat. Apa yang tepat orang itu untuk melakukannya? Apa yang paling dibutuhkan? Apa yang paling diprioritaskan? Mungkin beliau sangat paham. Ada sahabat yang kurang maksimal dalam berbuat baik kepada orang tuanya. Maka Rasulullah mendorong untuk birrul walidain. Ketika pada saat itu dorongan untuk berjihad sangat dibutuhkan, maka Rasulullah mendorong para sahabatnya untuk berjihad. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada situasi di mana di situ sangat dibutuhkan, terpanggil orang untuk melakukan kebaikan. Maka disitulah kita bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita dari sisi personal maupun aspek sosial.
Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa sekali lagi tidak ada yang lepas sebagai seorang muslim untuk terus berbuat yang terbaik. Dan kita bisa menilai apakah perbuatan kita ini termasuk solih atau tidak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi sekali lagi marilah kita semuanya menggunakan kesempatan kita dengan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita yang sesuai dengan kemampuan kita, yang sesuai dengan situasi kondisi di mana saat itu sangat dibutuhkan. Kalau kesadaran setiap muslim termasuk kita semuanya sangat tinggi untuk terus beramal soleh, akan luar biasa. Dan inilah keislaman sesungguhnya yang sangat kita tunggu-tunggu. Jadi keimanan yang ada dalam diri kita, keislaman yang kita pahami, lalu kita aktualisasikan. Apa yang menurut iman dan pengetahuan kita harus kita lakukan secara sesuai. Jika itu dilakukan akan luar biasa. Yang sangat memprihatinkan adalah ketika kesadaran orang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan dan tuntunan keislaman itu kurang. Bahkan kita juga sampai sekarang banyak menyaksikan apa yang tidak masuk kategori sholih, bahkan sangat bertentangan dan dilarang dalam Islam itu masih merajalela, masih banyak dilakukan oleh orang. Dan lebih berbahaya lagi kalau itu dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, yang dampaknya sangat luas bagi orang banyak. Nah, pada aspek yang lain, kita juga dipanggil untuk melakukan amal soleh. Misalnya melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan sekedar menyampaikan kebaikan dan kebenaran, tapi juga berusaha untuk mencegah sesuai dengan kapasitas kita. Sehingga kemaksiatan keburukan itu tidak semakin merajalela. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Namun demikian kita sebagai seorang muslim juga dalam beramal soleh perlu memperhatikan ada amalan-amalan yang perlu mendapat prioritas. Memang banyak amal soleh itu, tetapi tentu seorang muslim itu harus pandai, harus cerdas untuk memprioritaskan amalan mana yang harus kita dahulukan, amalan mana yang harus kita prioritaskan, sehingga kita akan memberikan perhatian yang lebih banyak, baik tenaga, pikiran, mungkin dana, dan macam-macam. Jangan sampai kita terlalu disibukkan dengan berbagai aktivitas atau perbuatan yang sesungguhnya nilainya tidak strategis. Boleh itu baik, bahkan kadang-kadang yang utama itu diabaikan. Nah, ini celaka, tepatnya mungkin tidak tepat. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran tentang ayat yang menyebut dengan amal soleh, kata soleh itu, saya ingin menyebut satu ayat yang secara eksplisit menyebutkan ini bagian dari amal soleh yang perlu kita prioritaskan. Dan ini insya Allah sudah menjadi keseharian kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 277, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus sholata wa atauz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal salih, mereka menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka akan mendapatkan imbalan di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, dan mereka tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, dan juga mereka tidak akan merasakan kesedihan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya ingin menekankan dua hal di dalam ayat ini, bahwa di antara amal soleh yang harus betul-betul kita perhatikan, yang pertama adalah sholat.
Sholat adalah salah satu bentuk amalan kita yang paling utama, sifatnya vertikal transendental kepada Allah. Ini amalan yang utama. Kalau kita setiap hari minimal 5 kali beribadah kepada Allah, ini amalan yang utama. Dalam keadaan apapun, dimanapun, dalam situasi apapun, sholat ini harus kita lakukan. Bahkan kita dalam kondisi yang sangat sakit, kalau kita masih hidup dan belum menutup mata, apa yang masih disebut hidup, maka sholat itu harus. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, insya Allah semuanya kita sudah sholat. Tetapi jangan sampai kita sudah merasa puas dengan sholat kita. Marilah kita terus meningkatkan kualitas sholat kita, bahkan kuantitas sholat kita, dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Apakah sholat kita sudah tepat waktu? Maka ketika Rasulullah ditanya ayyul amali afdal, Rasulullah memberikan jawaban as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Disiplin waktu sholat. Bahkan kalau kita bisa sholat berjamaah di masjid, itu luar biasa. Kalau ini sholatnya masih terlena, bahkan sholatnya kadang-kadang di luar waktunya, subuh kesiangan, itu artinya sholat kita yang utama itu masih perlu terus diperbaiki. Kehusuan sholat kita, kadang-kadang sholat kita ini asal. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengerjakan perbuatan, amalan, aktivitas yang lain, sementara untuk sholat hanya berapa saat. Masih jauh kalau Rasulullah bisa merasakan lezatnya sholat, sampai kakinya bengkak untuk berdiri sholat, dan itu khusyuk. Ini mungkin di antara kita ada yang mohon maaf kalau imamnya sholatnya agak panjang saja kemudian agak dongkol misalnya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Itu artinya sholat kita ini memang masih terus ditingkatkan. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya hanya ingin mengingatkan saja, marilah kita prioritaskan sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran, sebagaimana Rasulullah terus mengingatkan.